Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita tadabbur angan-angan atas kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat Allah, nikmat pemberian Allah, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga kita semakin hari semakin meningkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah melalui kita melaksanakan ibadah-ibadah dengan jiwa dan hati yang khusyuk guna mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semuanya diakui umat baginda Rasulullah dan kita diajak bareng-bareng masuk surganya Allah dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sejenak mengaji, meneruskan pembahasan yang kemarin, yakni tentang masalah surah Al-Qari'ah, yakni hari kiamat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan di dalamnya, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari akhir itu akan, pasti akan datang, akan terjadi. Tak ada keraguan sedikit pun akan kedatangannya. Cuman kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Setelah hari akhir akan terjadi, seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Seluruh manusia digiring dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, sebuah tempat di mana seluruh manusia akan dimintain pertanggungjawaban pada waktu masih hidupnya. Seluruh manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah manusia akan diadili dan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang menerima kitab atau catatan dari arah kanan, dari tangan kanan, ini bisa ditebak bahwa orang ini akan memperoleh surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka telah menerima catatan amal dari arah kanan, dan inilah termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan pastilah Allah akan memberikan hadiah berupa surga. Sebaliknya, kalau toh ada orang yang menerima kitab catatan dari arah kiri, dari tangan kirinya, pastilah mereka akan menempati neraka. Karena apa? Mereka termasuk golongan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan inilah, mari kita introspeksi diri, kita mulai bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita akan beribadah yang baik, beramal yang baik, selalulah kita zikir kepada Allah, ingat akan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah.
dan kita akan beramal soleh, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah dengan cara inilah Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, alhamdulillah, pastilah kita akan dijamin Allah masuk surga. Ya, marilah kita resapi. Sedangkan hikmah orang-orang yang beriman kepada hari akhir, antaranya yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Segala apapun Allah berkuasa. Kaunuhu qadiron, Allah itu Maha Kuasa. Ini keyakinan kita lebih kuat bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita ingat tujuan Allah menciptakan makhluk adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, untuk beribadah. Hikmah yang ketiga yakni terdorong untuk selalu minta ampun kepada Allah. Banyaklah beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Insya Allah dengan ringi-ringi kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, insya Allah Allah Maha mendengar atas ringian kita, minta ampun kita kepada Allah. Yang keempat, akan memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh baik, ya, beramal yang baik, bersedekah, berinfak, melakukan hal-hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucapkan sesuatu yang baik, sikap kita baik, akhlak kita baik, insya Allah. Dan yang terakhir, hikmah orang yang beriman kepada hari akhir adalah apa? Terdorong untuk menghindari perbuatan tercela. Inilah ya, hal-hal yang baik kita jalankan, hal-hal yang perlu kita jauhkan, tinggalkan kita. Insya Allah dengan adanya ini, Allah lebih mendekatkan kepada kita dalam kecintaannya. Kalau kita sudah disayang Allah, dicintai Allah, pastilah Allah akan memberikan segalanya berupa surga. Monggo, mari kita tadabbur, angan-angan, resapi diri kita selama hidup kita ini. Ya, marilah kita mulai bersama-sama beristighfar yang banyak. Ya, mari kita introspeksi diri, sejauh mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga Allah memberikan hidayah di dalam melakukan ibadah. Ya, selalu Allah tunjukkan jalan yang benar sehingga kita termasuk orang yang berstatus taqwallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari kami, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.